Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hati dimanapun kalian berada. Untuk kali ini updateannya di sore hari, pakan murah disukai ternak sapi, yang tentunya juga bisa diterapkan di dua musim, hujan dan musim kemarau. Seperti saat ini teman-teman, untuk daerah saya mengalami belum turun hujan, cuma untuk hari ini cuacanya sudah mulai kelihatan mendung. Semoga nanti malam bisa turun hujan. Dan untuk stok pakan rumput, terutama rumput hijauan, tumbuh kembali. Ini seperti yang teman-teman lihat sendiri ini di sekeliling saya ini. Untuk rumput hijauannya ya hanya beberapa, terutama untuk pakan ternak kambing. Kalau untuk pakan ternak sapi, ini yang hijau-hijau semuanya kering akibat musim kemarau. Tapi ini sudah mulai gerimis, semoga nanti bisa turun hujan dan pakan hijauan sudah mulai tumbuh kembali. Dan salah satunya ini buat teman-teman yang mempunyai ternak ya, peternakan besar maupun peternakan sapi yang lumayan ya, 2 ekor sampai 5 ekor, supaya ternak sapi itu tetap makan walaupun diberi komboran tapi tetap makan rumput. Bisa teman-teman tiru, ini adalah salah satu pakan alternatif ya teman-teman, yang mudah didapat. Kalau untuk masalah biaya, mungkin kalau untuk daerah sini gratis, tergantung dari teman-teman. Kalau ini kan sudah saya jemur, yang tentunya sudah kering. Ini kapasitasnya ada sekitar 16 ikat, ya cukup lumayan besar. Ini bisa 2 minggu ke depan masih bisa diberikan. Dengan kapasitas ya, kalau 2 ekor masih cukup lah, kalau sekitar 16-an ikat. Untuk jenis rumputnya ini dari jerami ataupun padi, daun padi berserta batangnya. Stok untuk musim kemarau, musim penghujan. Kalau peternak maupun teman-teman itu jauh dari lahan perkebunan ataupun tidak mempunyai ataupun tidak menanam rumput, ini adalah salah satu solusi pakan alternatif yang tentunya bisa digunakan, diberikan masih segar bisa, masih seperti yang saya sepil ini juga bisa. Kalau untuk yang segar itu baru panen, itu diberikan juga suka. Sedangkan yang kering ini kan stoknya anti busuk. Yang kedua, tahan lama. Tergantung penyimpanan teman-teman. Kalau penyimpanannya benar, ya kita beri atap ataupun kita tutup plastik yang kualitasnya jerami yang sudah kering, bisa tahan 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk peternak sapi dengan kapasitas di atas 5 ekor maupun di bawah 5 ekor enggak masalah. Ini stok pakan alternatif. Dan dari jenis ini, jerami ini ya juga saya sepil. Kita sama-sama belajar, memberi masukan juga buat pemula. Ini bisa digunakan sebagai pakan fermentasi teman-teman, ataupun dijadikan fermentasi, yaitu jerami fermentasi kering biasanya gitu. Biasanya mengandalkan dari E4, tetes tebu atau molase, itu dicampur disemprotkan, maupun dicampur dengan jenis garam grosok. Garam grosok itu ditabur menggunakan air ya menghasilkan untuk jeraminya itu agak lembab ya teman-teman. Itu ya kalau stoknya sudah terlalu banyak, sebagai pakan kering, sebagai pakan andalan, juga sebagai pakan pengganti rumput. Nih, salah satu manfaat dari jerami ataupun padi, batang padi dan daunnya ini. Kalau untuk di daerah sini kan seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman.
untuk stok pakan yang ada yang masih hijau itu di pakan ternak kambing. Sedangkan di bagian depan saya ini ada salah satu pakan yang disukai domba, sapi, kerbau maupun kambing kalau yang masih hijau. Ini saya sepil aja. Oke, kita lanjut sepil ke sini. Ini adalah tebon atau jenisnya tuh dari daun jagung ini, Bolo. Daun jagung tebon ini bisa digunakan sebagai pakanan pengganti rumput hijauan. Ini bisa diberikan saat musim-musim seperti ini. Stok rumput hijauannya itu enggak begitu banyak, kalau terbatas, ini bisa disimpan. Cuma kalau penyimpanan menggunakan jagung ataupun jagung seperti ini belum begitu populer kalau untuk daerah sini. Biasanya masih muda, usia berapa ya, biasanya itu dijadikan fermentasi pakan hijauan langsung menggunakan alat. Biasanya pakai mobil, pakai alat, dicacah, itu langsung diberikan. Terutama berserta ini jagung-jagungnya. Sedangkan kalau di sini itu jagungnya ya dipisah, dijual karena ada cuan sendiri. Sedangkan untuk tebunnya seperti ini sebagian diberikan ke ternak sapi, sebagian ya dibiarkan. Nanti ini bisa digunakan sebagai pupuk alami, teman-teman, yaitu pupuk kompos alami untuk nantinya ya bisa ke tanaman seperti dari sawi atau yang lainnya. Kemudian bisa diterapkan ke pupuk padi ataupun ke benih padi supaya subur. Sedangkan sebaliknya seperti yang ini teman-teman, yang jerami tadi itu juga bisa kalau kita tempatkan di persawahan ataupun sawah, kita biarkan sampai membusuk. Itu sangat bagus sekali untuk pupuk kompos ataupun sebagai pupuk alami yang tentunya menyuburkan, bikin kualitas jenis tanahnya itu lebih bagus, lebih subur. Cuma kalau untuk saya sendiri, karena untuk di lahan persawahan saat ini kering, bahkan tidak bisa ditanamin apapun, ya sebagian bisa, sebagian tidak. Ya saya andalkan untuk saya ambil, kita manfaatkan kembali, diberikan ke pakan ternak sapi. Kalau untuk kelas domba biasanya itu bukan seperti ini yang diberikan ya teman-teman. Yang diberikan itu yang masih kecil-kecil, tumbuhan padi. Kalau menyebutnya itu jenisnya itu senggang, tapi tempatnya agak jauh ke bagian bawah sana. Jadinya tidak saya sepil, dan alhamdulillah untuk kali ini sudah mulai ini teman-teman, turun hujan, gerimis. Semoga nanti malam sampai besok atau sampai lusa turunnya hujannya deras, dan untuk stok kapasitas air sudah mulai meningkat lagi. Dari bulan apa ya, kalau untuk daerah saya itu dari bulan sekitar Februari bulan lalu hujan, terus Maret ada hujan, Maret April, sekitar April sampai saat ini September awal ya kadang cuacanya seperti ini mendung, cuma kadang cuacanya masih cerah. Itu sangat mengurangi stok pakan, terutama pakan untuk kelas-kelas rumput. Cuma kalau untuk teman-teman yang stok airnya masih melimpah, kan masih enak untuk disemprotkan air, jadinya akan tahan lama untuk rumput hijaunya, terutama rumput odet. Rumput odet itu lebih cepat tumbuh subur ya teman-teman, dari rumput yang lainnya. Dari rumput satarian itu juga bagus, kemudian rumput paicong, rumput gajan juga bagus. Cuma yang cepat tumbuh yang menurut saya itu dari ini rumput odet. Sedangkan ini tadi saya sepil karena updateannya agak terlambat. Seharusnya setiap hari ya teman-teman, tapi waktunya tidak ada. Saya pindah, saya sepil di pakan alternatif ataupun pakan murah, kemudian disukai ternak sapi terutama,
juga bisa bikin kenyang, bisa bikin gemuk walaupun perlahan, karena ini adalah salah satu pakan alami yang tentunya mudah dicari kalau untuk di daerah pedesaan seperti yang saya sepil. Weh, mantul bolo. Dapat 16 ini sudah alhamdulillah. Bisa jangkanya 2 minggu ke depan tidak ngarit ataupun tidak memikirkan rumput, fokusnya di ini, di jerami aja. Tapi kalau buat teman-teman pengen memanfaatkan lagi salah satu pakan ya teman-teman, kalau di sini ya di Kombor itu salah satu andalan untuk peternak modern maupun peternak yang ya stok dana ada, itu biasanya diberi pakan tambahan berupa komboran. Komborannya banyak banget, pernah saya sepil di bulan lalu beserta sapi-sapinya, yang tentunya itu juga kandang-kandang tetangga ini bro. Dan kali ini juga intinya ini tadi mencari rumput ini seperti ini. Dan kali ini saya sepil dan saya akhiri di sini sekilas informasinya, semoga bermanfaat. Dan biar tim kami semangat, teman-teman bisa bantu dengan cara like, komen, subscribe, maupun di share, maupun di komen masukan apa yang kurang dari perkataan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.